Halo guys, nama aku Galang Imam dan aku berasal dari Teknik Geofisika Angkatan 25 dengan NRP utuh yaitu 5017251079. Dan hari ini saya akan membahas tentang codingan Python yang dihubungkan dengan library NumPy dan juga Matplotlib menggunakan Visual Code. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke yang pertama. Sebenarnya gampang sih, cuman bakal aku jelasin dari awal. Jadi salah satu kode yang aku tahu dari Python sendiri itu adalah print, guys. Kita print, misalnya kita bakal nulis sih, guys. Misalnya aku cinta Tuhan gitu. Seperti ini, guys. Cinta roti bakar gini. Oke. Dengan print yang seperti ini kita bakal bisa munculin tulisan, guys, kayak gini. Nah, dari sini kita bakal bisa ngeliat aku cinta roti bakarnya. Next, sebenarnya kita juga punya em, sebenarnya kayak profesional gitu sih. Jadi kita pakai variabel misalnya MSG, terus sama dengan eh kita buat kata-kata dulu. Hmm, aku anak ITS. Ya udah gini. Nah, jadi tujuan dari print sendiri sebenarnya lebih ke munculin apa yang kita codingin, kita munculin ke terminal. Sebenarnya itu fungsi dari si print ini. Jadi mau misalnya kita pakai MSG kayak atau apa, atau misalnya KR, misalnya gitu. Nah, dari variabel ini kita masukin ke print, kira kita munculin. Salah. Ini harus sama ya guys. Jadi misalnya kalau variabelnya KKR, kita juga printnya harus KKR. Bikin. Nah, keluar tuh. Oke, lanjut. Hmm, Level lagi. Misal apa ya? I mean word gitu. Oke, udah. Um, Berarti ya kita munculin lagi guys. Nah gitu. Intinya print itu kita buat munculin codingan apa dan bakal kita munculin di terminal seperti itu. Oke, lanjut. Dari si print ini aku bakal munculin si library, dua library yang kita mainnya sekarang. Itu pakai import sampai as king atau apa biasanya kalau profesionalnya NP sih. Nah, juga kita bakal panggil lagi si matplotlib. Ingat guys, kalau misalnya si dua library ini itu buat si NumPy sama matplotlib pilotnya, ini jangan pernah ngasal. Ini jangan pernah ngide apa NumPy lu kasih S atau apa gitu, itu jangan. Jadi mau kalau NumPy S-nya king atau apa queen gitu nggak apa. Begini kita pakai NP aja, as a professional gitu. Terus metode itu pakai PLT ya. Ya. Itu sorry. Oke, kita lanjut lagi guys. Berarti kalau misalnya dari dua library ini, sebenarnya kita bisa bikin, aku buat versi gampang aja. Misalnya kita bikin variabel A, misalnya. A sama dengan, nah karena kita di sini udah ada NP, ini biar kita visible aja, misalnya aku pakai king. A sama dengan king, titik. Nah, jadi ada tiga, ada tiga kode yang bakal kita pakai di NumPy. Ada array, ada range, sama ada zero kalau nggak salah. Kita pakai array dulu. Array, jangan lupa kita send formula 45. Misalnya kita buat sebuah matriks gini. Jangan lupa kalau misalnya gini, tetap lagi pakai awal.
A. Ini buat kita munculin si A ini di terminal. Kita munculin. Nah, kan muncul tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Betul lagi misalnya kita pakai bebas apa aja. Misalnya kita pakai ITS. ITS sama dengan king titik array juga. Misalnya kita buat lagi ini lebih ke matriks yang lumayan banyak ya. Salah, salah. Balik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cuman di sini kita harus, nah gini. Jadi ya misalnya kita buat ini 1 kali 2 ya. 1 kali 2. Oke, coba kita run. 2 kali 2, sorry. Oh, ternyata di sini ada salah. Salah apa? Salah di sini. Nah, gimana kalau misalnya kita king, itu berarti kita harus samain dengan si nampai yang kita panggil. Nampai yang kita panggil tuh king. Oke, coba kita run ya. Emang. Tadi kita lupa buat nambahin si print ITS-nya. Coba kita run. Oke, aman ya jalan sini. Nah, terus kita coba lagi nih main di hmm, misalnya Z dah. Z king titik. Nah, kita pakai zeros guys. Coba zeros. 3,4, 2,5 misalnya. Print Z. Ingat ya guys ya. Kalau misalnya kita udah variabel, bawahnya harus kita print lagi buat munculin si variabel ini ke terminal gitu maksudnya. Print Z. Nah, nggak nyala guys. Kenapa? Karena di sini kita salah kodenya. Jadi kita sini pakai lagi. Di si matriks ini kita kurung perawal lagi. Coba ya, coba. Oh, ternyata salah lagi guys. Oke, jadi ternyata yang kita harus pakai kurung tuh kurung pakai kurung besi ya guys ya, atau kurung kurung kaku lah istilahnya. Baru kita bisa nge terminalin ini, muncul ini guys. Oke, ingat ini kita kasih komen dulu guys. Kita kasih komen ini membuat matriks nol. Terus yang si ini kita buat matriks 1 dimensi atau 2 dimensi atau 3 dimensi guys. Ya gitulah intinya. Oke, sekarang kita lanjut ke tiga. Ada yang ketiga. Misalnya pakai TY. TY sama dengan apa? Tadi kan udah zeros sama array. Kita bakal pakai king titik arrange. Dimana kita di sini bisa bakal konversi nah, kita bakal ngeprint TY, di mana TY ini adalah range dari 10. Oke, kita nah, ini dia muncul guys. Itu di mana kita harus kita bakal memuat 0 sampai 10 dalam jenjang 10 gini. Jadi RS-nya kayak kita munculin angka dari 0 sampai 10, batas di 10 seperti itu guys. Oke, kita buat komen dulu ya. Buat angka 0 sampai 9 gitu. Oke, dari tiga ini, oke kita bakal main di perjumlahan dan juga perjumlahan pengurangan juga perkalian dari si
nampai ini guys. Oke, lanjut. Sini kita bakal membuat C sama dengan king titik. Ini aku kasih batas dulu guys, biar dimana kita mulai sampai start tuh di sini. Oke, udah buat sampai di sini. Sekarang kita bakal pakai si variable C buat jadian penjumlahan dari A sama B. Ini aku ubah jadi B ya guys ya, biar biar sama. Tuh, udah tuh, open. Lu menggigit di kertas doang kan? Dari tangan, tiga camin pertanyaan. Itu mengirimnya di kertas doang kan? Dia di kertas. Ini dia di potong-potong. Oke guys, kita udah membuat A sama B ya. Jadi matriks ada juga matriks B. Oke, jadi kita bakal king array di mana sebentar guys, aku lupa buat kodenya. Oke, karena udah ini nih buat dari matriks A dan juga B. Jadi kita bakal ngebuat cara di mana kita bisa mengurangin atau menjumlahkan gitu guys. Misalnya A plus B dengan kita komain dan kita kasih variabel lah di mana ditambah A ditambah B. Nah, gini. Ya, ini gerak masih itu gerak makan. Oh iya juga ini. Kita buat juga yang sekalian ini guys, sekalian si pengurangannya. Coba kita buat apakah kayak gini bisa. Oke. Oh, ternyata bisa guys. Jadi ini muncul A plus B-nya segini dan A min B segini. Oke, kita samain juga. Kalau misalnya kita mau pakai kali, tinggal gini guys. Sama, cuman ganti aja A, B. Oh, lah, gitu. Nah, oke. Kita running. Nah, dapat tuh. Nah, gini. Oke, jadi sini kita bakal komenin dulu ya. Ini sebagai pengurangan dan pertambahan matriks. Oke, jadi kita bakal ngebuat. Jadi kita udah nyelesain pertama pengurang pertambahan, terus membuat matriks nol, terus membuat angka 0 dari 9, membuat matriks satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi. Kalau tiga kita tinggal koma, terus kita balik lagi matriks baru gitu guys. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke pencarian pencarian angka-angka di matriks gitu guys. Oke, jadi kita bakal print. Terus tetap gini nih. Nah, ini kita gunakan sebagai si matriks A ya. Kita akan nyari matriks A di sini dengan posisi A sebenarnya 1,1, di mana dari satu eh, baris satu sama kolom satu gitu guys. Oke, kita run berapa di sini? Aduh, ternyata salah guys. Masih belum dapat ya. Ini salahnya di mana nih?
1,1 udah. A 1,1. Print A udah. Ada suaranya gitu ya. Di line 24 salah ya guys. Oke, di line 24. Seperti ada kesalahan. Ntar aku cek dulu guys. Oke, maaf. Bakal aku lanjutin sampai ke... Oke, yang ke ini berapa ya? Ini 1, 2, 3, 4. Kita yang kelima. Dimana kita bakal nyari posisi dari si matriks ini sendiri. Sebenarnya itu tuh tetap aja kita pakai si print. Terus A di mana A 1,1, koma kita masukin apa yang kita minta. A 1,1. Nah, sini kita bakal nyari posisi matriks sendiri. Kita lihat A11 berapa? 1. Terus yang kedua itu adalah A sama A titik 2,1. Di mana A titik 2,1 ini kita bakal nyari baris yang ada di matriks. Oke, kita coba ya. Kita running nih. Nah, ini kita bakal nemu A 1,1 itu adalah 1. Bener kan? 1. Terus baris 1, 215. Uh, baris pertama itu ini guys, 215. Ini gimana ya? Udah kebentuk seperti itu. Ya bentuk badan. Baik, jadi kode terakhir kita dalam mencari posisi matriks dan juga baris matriks. Nah, Oke, kita bakal lanjut lagi ke matplotlib ya guys. orang hijau sih. Jangan banyak. Nah, biar nggak ribet itu Bukan ini. kita kasih komen deh. Matplotlib start. Oke, kita buat kode. Gimana kita bakal mainin si matplotlib ini guys? Karena kita udah import pasti udah datang. Dan aku ganti aja jangan reality ya. Kita lebih fleksibel dikit, kita pakai queen aja. Kan tadi king dan juga queen gitu. Oke, kita mulai. Uh, Oke, queen berarti. Queen. Apa nih? Apa nih? Sebentar guys, aku rancang dulu buat kode-kodenya. Di bawah itu tuh di terminal itu kelihatan salju mana cak? Di 45 cek. Lain 45 loh. 0,5. Apa sih tuh? Tuh apa sih cak? Nggak tahu cak. Itu STS apa deh? Lagu STS. Pasti. Masih kali ya? Iya guys, masih. Sebentar guys. Ini kan dulu. Ini aku cek dulu ya. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Jadi sebenarnya aku simpulin dikit dulu. Jadi kan tadi kita udah main di pertama matriks 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, di mana kita pakai king array. Terus kita juga pakai ya ini buat king array buat memunculkan si matriks ini guys, matriks ini. Nah terus kita pakai king zeros di mana 3,5 baris dan kolom 35 akan membuat hasil 00 guys. Kan di mana 1345, 123 itu. Terus range di mana kita bisa membuat angka 0 sampai 9. Terus dengan penjumlahan dan juga pengurangan ya guys, di sini ada. Kita masuk ke Matplotlib. Matplotlib di mana kita udah bisa berhasil ngebuat grafik ini. Ini grafik ini. Udah kelar grafik ini, kita bakal lanjut ke grafik di mana kita ngebuat visual object. Oke. Visual object ini gerak jatuh bebas. Jadi kita ngebuat tadi T sama dengan king arrange atau time-nya ya. Itu dari 0 hingga 5 pada jarak 0,1 interval 0,1 final kita buat 20 meter per second tingginya 9,8 terus Y sama dengan kita buat rumusnya guys di mana Y ini adalah gerak free fall objeknya sendiri yaitu 0,5 ditambah G tambah T kuadrat begini. Nah kita buatlah pakai plot. Oke, plot itu garis T, Y dengan garis kita pakai red merah strip-strip
Kita buat juga X label dan juga Y label. X label buat time, waktu, dan juga vertical position. Kita buat show dan akan kita lihat hasilnya. Nah, bakal muncul seperti ini guys hasilnya. Kita ganti aja buat garisnya pakai kayak hitam. Oke, sudah kebuat ya seperti ini. Cuman kan ini kan free fall object, seharusnya kita kan ke bawah ya. Berarti yang harus kita kurangin adalah si gravitasinya. Oke, gravitasi itu kita kurangin. Maka kita bakal run, hasilnya bakal seperti itu kan. Nah, buat nolnya sendiri kita akan limitin ya, biar nanti dari 0 ke 5. Berarti kita bakal limitin di tadi pakai garisnya ya. Queen di mana Y limit 0,25 sebagai batas si koordinat Y. Nah, kita running, kita bakal dapat hasil kayak gini guys. Aduh, salah ternyata. Oh, aku pakai O, saya pakai 0. Oke, kita running. Oke, udah jadi ya. 0,4. Nah, ini ya. Kita pakai V0-nya 20. Udah. Aku rasa ada yang kurang di sini guys. Karena ini terlalu simpel banget. Oke, kita buat lagi seperti biasa. Pakai apa aja? Pakai Queen, titik grid ya, boleh. Gridnya ada. Terus Queen title. Graphic Visual Object ya judulnya. Terus kita pakai apa lagi? Oh iya, pakai si Legend. Coba ya. Tiket Legend. Di mana di 0. Di mana 20 meter per second. Sama kita bakal ngasih dia di lock upper right ya. Oke, kita coba run. Bentar ya, sini agak loading. Udah kebentuk ya. Rival Once dengan si legendnya ada di sini. Jadi dengan itu kita bakal ngebuat perbandingan guys. Kita bakal ngebuat V02 misalnya. V02 kita buat 15, terus V03 buat 10. Oke, karena udah ada V02 sama 3, berarti kita buat rumusnya juga ada 3 guys. Kita copy aja deh dari sini. Copy buat sini, buat sini. Dengan Y-nya harus ada 2 dan juga Y sama dengan 3. Di mana V0 yang harus V02 dan juga V03. Oke. Dan jangan lupa kalau misalnya buat gitu berarti plotnya pun harus kita mainin. Sini plotnya karena Y yang biasa itu tam. Sorry sorry. Ini kita buat ini dua dan ini kita buat ini tiga dan kita akan lihat hasilnya. Oh masih ya masih hitam berarti ya. Salah kita kasih sini blue. Ini kita kasih red. Oke, coba. Jadi guys. Jadi di mana kita bisa disimpulin kalau gerak Vivaldi ini eh, semakin jauh atau semakin kecil si finalnya itu bakal semakin pendek jaraknya guys. Jarak jatuhnya benda tersebut. Oke, seperti itu untuk perkembangan kita. Jadi ini adalah tabel kedua, saya tandain. Met what did and plus
Baik guys, jadi seperti itulah hasil dari rekodanku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.